Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Alamsyah dengan sambuk 105841100322, kelas 3A Prodi Informatika Fakultas Teknik. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu tinjauan implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPLS, optimalisasi, performa, dan manajemen pertumbuhan sistem. Latar belakang, rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan perangkat lunak secara efisien dan efektif. RPL melibatkan proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta pengelolaan proyek dan kualitas. RPL bertujuan untuk membangun perangkat lunak yang benar, handal, aman, mudah digunakan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Salah satu tantangan RPL adalah bagaimana mengembangkan perangkat lunak yang dapat menangani penambahan beban atau potensi peningkatan kapasitas sistem tanpa mengorbankan kinerja, keamanan, atau kualitas. Hal ini disebut sebagai skalabilitas, yaitu kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan jumlah atau ukuran masukan. Skalabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam arsitektur perangkat lunak, yaitu struktur inti dari sebuah perangkat lunak yang mencerminkan fungsi tujuan latar belakang dari perangkat lunak yang dibangun. Arsitektur perangkat lunak yang bersifat scalable dapat memberikan manfaat bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak, seperti meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya produksi dan perawatan, memperluas cakupan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, untuk mencapai skalabilitas diperlukan strategi dan teknik perencanaan yang tepat, dan serta pengukuran dan evaluasi yang objektif terhadap performa dan pertumbuhan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi RPL dengan fokus ke skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas, yaitu arsitektur perangkat lunak yang memiliki kecenderungan stabil terhadap perubahan minor agar menghindari terjadinya erosi perangkat lunak. Penelitian ini juga mengkaji optimalisasi performa dan manajemen pertumbuhan sistem yang berkaitan dengan skalabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu dan praktik RPL, khususnya dalam hal perancangan perangkat lunak yang bersifat scalable dan stabil. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas. 2. Bagaimana optimalisasi performa dan manajemen pertumbuhan sistem yang berkaitan dengan skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas. 3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas. Tujuan penelitian: 1. Meninjau implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas, baik dari segi proses, metode, teknik, maupun alat bantu yang digunakan. 2. Mengkaji optimalisasi, performa, dan manajemen pertumbuhan sistem yang berkaitan dengan skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas, baik dari segi pengukuran, evaluasi, maupun peningkatan kualitas. 3. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPL stabilitas, serta memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatifnya. Pendahuluan. Rekayasa perangkat lunak RPL adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada proses, metode, dan pengelolaan proyek untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas perangkat lunak. Dalam konteks ini, saya akan membahas implementasi RPL dengan fokus khusus dalam skalabilitas dalam arsitektur RPLS. Tujuan utama dari implementasi ini adalah optimalisasi performa dan manajemen pertumbuhan sistem. 1. Skalabilitas dalam RPLS. Definisi skalabilitas. Skalabilitas merujuk pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban atau kapasitas tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Dalam RPLS, skalabilitas menjadi kritis karena proyek lunak cenderung tumbuh seiring waktu. Komponen skalabilitas RPLS. 1. Arsitektur yang terdistribusi. RPLS harus dirancang dengan arsitektur distribusi untuk memastikan distribusi beban kerja dan mencegah bottleneck pada satu titik. 2. Database yang scalable.
Sistem perlu menggunakan database yang dapat dengan mudah dikembangkan seiring pertumbuhan data. 2. Optimalisasi performa dalam RPLS. Pemilihan teknologi. 1. Bahasa pemrograman dan framework. Pemilihan bahasa pemrograman yang efisien dan framework yang mendukung skalabilitas menjadi langkah awal yang krusial. 2. Algoritma optimal. Implementasi algoritma yang efisien dan mempertimbangkan aspek performa dapat memberikan peningkatan signifikan. Monitoring dan tuning. 1. Monitoring real time. Menggunakan alat monitoring real time untuk mengidentifikasi dan menangani masalah performa secepat mungkin. 2. Tuning database. Melakukan tuning secara berkala pada database untuk memastikan efisiensi dan kecepatan akses data. 3. Manajemen pertumbuhan sistem dalam RPLS. Skalabilitas vertikal dan horizontal. 1. Skalabilitas vertikal. Menambah kapasitas pada satu node untuk meningkatkan performa. 2. Skalabilitas horizontal. Menambah node ke dalam arsitektur untuk meningkatkan kapasitas secara keseluruhan. Manajemen beban kerja. 1. Load balancing. Menggunakan mekanisme load balancing untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di seluruh sistem. 2. Elastisitas infrastruktur. Mempersiapkan infrastruktur yang elastis memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Implementasi RPL dengan fokus skalabilitas dalam arsitektur RPLS adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak dapat berkembang seiring waktu tanpa mengorbankan performa. Optimalisasi performa dan manajemen pertumbuhan sistem adalah aspek utama yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan ini. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang cermat, proyek RPLS dapat sukses mencapai skala yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi. Baik, begitulah hasil laporan penelitian yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya Fajar Kalamsyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.